Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya dalam 3 kali 24 jam kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen. Gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada. Ya gitu. Jadi 2 orang yang sudah bersaksi di sana. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan masih terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Dan hari ini sepertinya ada berita-berita yang Iya, penting sekali. Walaupun masih berhenti tetap ya. follow up yang sebelumnya. Yes, Iya. tapi saya kira yang mesti kita soroti betul adalah keputusan dari Presiden Prabowo ya untuk Ya. tetap mengembalikan, bukan tetap mengembalikan 4 pulau itu ke Aceh yang semula coba diserahkan oleh Tito kepada Bobi Nasution, kan akhirnya diputuskan oleh Pak Prabowo ya kembali ke Aceh. Dan saya kira ini kalau kita kaitkan dengan konteksnya kroninya Pak Jokowi, ini ada kekalahan 2-0 lah ya dari Pak Jokowi ini setelah sebelumnya di Raja Ampat yang di sana operatornya adalah Bahlil, sementara di sini Betul. operatornya adalah Tito Karnavian. Dan kalau tadi kita menyimak jumpa persnya itu kelihatan sekali Pak Tito Karnavian tuh muter jauh panjang begitu baru kemudian dia akhirnya menyatakan oke, ini ketemu dokumennya gitu. Emang selama ini kemana aja kok baru dalam berapa hari Pak gitu Pak Prabowo ngomong mau diambil alih tiba-tiba dokumennya ketemu, itu kan aneh banget itu ya. Dan dari pernyataan Pak ini yang mungkin banyak media tidak mengangkat, ada dari pernyataan Pak Yusril yang membuat keterangan pers secara tertulis pada hari Ahad kemarin, kan dia jelas menyatakan bahwa itu merupakan ini permintaan usulan dari Pemprov Sumatera Utara. Jadi ini Sumatera sebenarnya Utara. permintaan Bobby gitu. Ini menarik, Mhm. kasus ini juga saya kira itu penting kita highlight. Dan saya kira juga Mbak Agi dan banyak orang di Indonesia saya kira senang ya dengan keputusan Pak Prabowo itu, karena kita lega, kita nggak perlu lagi melihat pertumpahan darah lagi di Aceh gara-gara 4 pulau ini. Jangan kemudian Anda nganggap bahwa masa cuma 4 pulau aja kemudian mau berontak lagi. Ini kan Anda harus memahami itu ya sejarah dari Aceh dan sebagainya. Dan kami berdua ini orang yang secara intens dulu melakukan liputan di Aceh tentu ikut gembira, ikut senang. Saya banyak yang mempertanyakan kepada saya, kenapa Mas Ersu kelihatan intensif banget soal Aceh. Satu tentu saja ada persoalan kedekatan kita dengan Aceh. Yang kedua, tapi itu soal serius loh, soal Aceh itu. Karena kalau Betul. Sangat. dampaknya bukan hanya buat Aceh, tapi buat stabilitas secara nasional. Bayangkan kalau Mhm. kemudian terjadi gara-gara Bobby, gitulah kita sebutnya begitu Mhm. ya, bahwa Ya. kemudian ini rakyat Aceh bergolak lagi, dan kemudian yang terjadi ya stabilitas secara nasional bisa terganggu gitu, Terganggu. terganggu. Betul. Dan kita tentu Jadi sorotan ya internasional. dari sorotan internasional. Dan terlebih lagi tentu kita nggak ingin sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang di Aceh itu harus mengalami masa-masa Mhm. buruk lagi, konflik konflik perperangan itu tidak ada yang diuntungkan, yang kecuali yang hasilnya ya penderitaan bagi kedua belah pihak ya, buat tentu saja para keluarga GAM, orang-orang Aceh, dan juga buat TNI yang dikirim ke sana yang kemudian gugur di sana dan sebagainya, itu kan juga Ya. menimbulkan duka cita yang dalam. Jadi please jangan ya kayak gini jangan terjadi lagi, harusnya kan begitu ya Mbak Agi ya. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini merupakan berita gembira ya buat kita Iya, semua. iya. Karena kalau kita pernah berada di Aceh, liputan di sana, pasti teman-teman wartawan semuanya juga tahu bahwa mereka tuh mengatakan bahwa kan tanah kuburan pun akan kami berikan kepada mereka, saudara kami. Tapi jangan ganggu, jangan khianati kami, begitu. Jadi saking baiknya orang Aceh itu istilahnya tanah kuburan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi keluarga mereka, begitu kan. Tapi itu pun akan diberikan dalam arti orang pun boleh dikuburkan di tempat kami, di makam keluarga kami. Tapi tolong jangan khianati kami. Jadi sebetulnya Aceh itu
konfliknya kan seputar pengkhianatan gitu Mas Iya, iya, Irsu. iya. Ada janji-janji yang tidak ditepati dan sebagainya. Dan jalan menuju itu adalah jalan yang sangat terjal. Bertahun-tahun begitu. Konflik itu terus terjadi, kematian terus terjadi begitu pada antar saudara sendiri. Jadi ketika akhirnya Pak SBY dan Yusuf Kala itu berhasil mendamaikan, kenapa sekarang dikoyak lagi? Hmm, Sebetulnya keputusan dari Pak Prabowo ini sudah kita ketahui kemarin ya iya, pada hari Senin ketika Bima Arya yaitu wakil Mendagri, iya. wakil menteri itu Hmm, kemudian memberikan keterangan kepada media dia yes, mengatakan bahwa ditemukan data-data baru. Ah ini iya. cara untuk ngeles, untuk Ngeles dan kemudian apa? dia juga menyatakan bahwa bukan semata-mata masalah geografis, tapi ada masalah faktor historis, faktor kemudian juga faktor kultural, kultural, faktor sosial dan sebagainya. Di situ kita tahu ini dia membuat Ini membuat apa jalan untuk Pak Tito Karnavian lah untuk iya balik jalan badan, untuk supaya balik ya tidak. balik kanan gitu ya. Iya, Hmm. supaya Pak Tito Karnavian balik kanannya itu smooth gitu, mulus Semut, supaya tidak hmm. kehilangan muka. Padahal kita sudah tahu Aceh Singkil sampai dinamai semua kata yang lain Banda Aceh misalnya ada kata Acehnya gitu. Tapi Hmm. kan dia jauh dari Sumatera Utara. Kenapa ini berbatasan dengan Sumatera Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah harus disebut Aceh Singkil? Saya membaca sejarahnya kemudian ternyata ada apa tokoh setempat itu menginginkan tetap dipakainya nama Aceh. Jadi tadinya Hmm. akan dinamai Kabupaten Singgil saja ketika dia ingin lepas dari Kabupaten Aceh Selatan. Hmm. Jadi tadinya kan mereka bergabung, kemudian ada pemekaran, perluasan, begitu menjadi kabupaten tersendiri, dan itu sempat apa ya nama diskusinya itu menghangat dan akhirnya diputuskan karena kami tetap orang Aceh, kami bukan orang mana-mana, dan mereka tetap orang Aceh, gitu, maka harus disebutkan Aceh Singkil. Itulah kenapa kemudian akhirnya ketika 4 pulau itu hendak dilepas dari Aceh Singkil, seluruh Aceh bergolak. Kita Hmm. lihat saja, Mas Hersu mengirimkan kepada saya itu postingan soal Inong Bale ya. Ini Iya. adalah pasukan perempuan, para Pasukan istri, janda anak sebenarnya itu ya istilah janda-janda ya. sebetulnya, yang mereka yang suaminya menjadi korban perang Aceh, begitu korban daerah operasi militer dulu ketika DOM, kemudian mereka ini angkat senjata. Mereka sudah bersuara gitu bahwa mereka sudah damai, tapi kalau diperlukan mereka akan bergerak lagi. Dan begitu banyak postingan, bahkan saya juga mendapatkan kabar dari teman saya di Aceh. Aduh, suasananya sudah tidak enak sekali sekarang. Kita tahu di Aceh itu penuh dengan kafe, sepanjang jalan itu ada kafe. Jadi di sana orang siang nggak kafe, apa ya istilah di sana Bukan warung kafe, kopi lah warung gitu. kopi lah. Warung kopi, Iya. warung kopi Aceh gitu kan. Matomi Aceh ya gitu ya. Betul, terus kalau malam juga sesudah maghrib itu sudah mulai buka, apalagi sesudah Isya itu di alun-alun kota-kotanya gitu banyak kota. Tidak hanya itu, rumah-rumah yang di pinggir jalan semuanya membuka kafe atau warung kopi. Dan apa yang dibicarakan? Politik tingkat tinggi. Dan itu Iya. terjadi lagi. Teman saya menelpon mengatakan bahwa memberitahu bahwa ini sudah lama tidak seperti ini di mana politik tingkat tinggi yang apa membahasnya dengan apa ya tingkat emosional yang cukup Hmm. tinggi itu Hmm. tidak pernah terjadi lagi sebetulnya Ya. di Aceh. Tapi sekarang terjadi lagi. Jadi ini keputusan yang sangat tepat dan hati-hati. Kita tidak tahu nih bagaimana nasib dari Pak Tito karena di sini ya itu tadi kita menduganya ada cawe-cawe dari Pak Jokowi walaupun itu Ya. dibantah begitu ya. 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 Dan tapi kan Pak Prabowo kemarin menyatakan bahwa semua tim saya kerja dengan baik itu, menteri saya kerja dengan baik. Bahkan dalam kasus apa Bahlil kan juga seperti itu. Jadi memang ini sekali lagi kita mesti memahami ke pengaruh Pak Jokowi masih sangat kuat dan itu terlihat dari sikap Pak Prabowo yang ketika dia ngomongin soal reshuffle ya maju mundur terus gitu. Padahal Hmm. sebenarnya orang-orang ini kan seperti musuh dalam selimut lah sebenarnya bagi Pak Prabowo karena dampaknya ini kalau kemudian terjadi misalnya presiden kemudian terpengaruh untuk tetap dan memberikan itu kepada Bobi dan kemudian terjadi pergolakan di Aceh, ya pemerintahnya Prabowo bisa jatuh karena itu mengalami destabilitas kan gitu Mbak Agi ya. Kenapa bisa jatuh? Karena ya ini kan pemerintahan kita sekarang jujur saja secara finansial, secara APBN kan sedang berat-beratnya. Kalau harus kemudian Oh, berhadapan dengan mhm. Aceh lagi, ngirim pasukan lagi dan sebagainya, itu berat sekali loh. Belum lagi untuk sekarang di dunia internasional kan pasti akan jadi sorotan lagi. Oke, saya kira Iya. ya kita mesti mengapresiasi langkah dari Pak Prabowo. Kalau begini-begini ya kita mesti dukung Pak Prabowo termasuk dalam soal di mana di Raja Ampat ya. Hanya catatannya kan masih ada satu
satu IUP lagi, satu pertambangan yang di Pulau Gak itu yang sampai sekarang juga masih terus dipersoalkan oleh para aktivis karena itu termasuk pulau kecil gitu loh. Jangankan Hmm. pulau itu saja ekosistemnya nggak usah ditambang aja sudah berat, itu ditambah dengan penambangan. Tapi Iya, kasus iya. ya ini kita mesti apresiasi dan mudah-mudahan teman-teman di Aceh juga bisa bersikap sama dan kemudian menurunkan tensi yang ada di Aceh dan tolong jangan Iya. diganggu-ganggu lagi lah ya. Jangan cari gara-gara lagi Iya. lah. Oke. Iya, dan lagi kalau kita melihat sedikit lagi ya Mas Ersu, kita Hmm, melihat Bobby ini kalau bukan karena menantunya Pak Jokowi tidak mungkin dia akan naik di Sumatera Utara. hmm, Sumatera Utara loh ini ya, provinsi, bukan ya, hanya wali kota ya. begitu Hmm, kan. hmm. Dan usianya juga masih muda dibandingkan dengan Mualem begitu kan. Oh ya, Dan nggak ada ya apa-apanya dia. nggak ada apa-apanya. Beberapa bulan, mungkin bulan April yang lalu ya, ketika panen raya. April atau Mei begitu pokoknya belum lama ini April kalau tidak salah ada panen raya di sana bahkan ada Mualim di situ ada Pak Prabowo dan Pak Prabowo ketika Mualim disuruh berbicara oleh Mentan gitu dan sampai beberapa kali dadanya begitu ke arah gubernur terus pada gubernur yang lain juga biasa saja dan Hmm, dia juga bercanda wah itu sepertinya jenggotnya tambah panjang jadi hmm. memperlihatkan memang begitu dekat gitu Oh bahkan dekat ya. kadang Hmm. bukan bukan jadi presiden dengan gubernur tapi sesama politikus gitu sesama tokoh. Iya, 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 iya. Oke, dan Mualem ini kan selain dia ketua Partai Aceh, dia juga pernah jadi ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra di Aceh. Jadi memang Gerindra. mereka punya kedekatan soal itu. Jadi saya percaya memang itu bisa diselesaikan. Tetapi kan kita tahu ada persoalan menantunya Pak Jokowi di situ. Oke, kalau gitu kita ngomongin mertuanya aja, jangan ngomongin menantunya, tanggung, Mbak. Oke, oke, kita ngomongin. Nah, ini Nah, ada masalah besar juga menyangkut nah, apa tuh? mertuanya di Mas Apa tuh? itu. Hmm. Aduh, jadi sekarang karena sekarang kan sedang tim dari Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar gitu ini eh, sedang bergairah begitu ya Mas Ersu untuk melihat dari kota ke kota melihat berbagai bukti ini soal ijazah palsu Jokowi gitu yang diduga palsu tersebut dan kemudian kemarin sore itu ada jumpa pers yang dimana ini berbagi tugas kata Roy Suryo ya bahwa sekarang misalnya Dokter Tifa itu soal yang lain terus kemudian Rismon Sianipar beserta dengan Michael Sinaga beserta dengan Pak Janes gitu seorang wartawan senior begitu juga dengan Pak Taufik begitu ya seorang pengacara senior juga yang dari Solo itu kan kemarin mereka apa ya bersama-sama begitu kan Mas Hersu datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah yang diangkat itu adalah soal pernyataan dari Pak Jokowi pada bulan Mei yang lalu ya yang mengatakan bahwa Pak ketika ketika Pak Kasmujo itu mengatakan bahwa dia bukan dosen pembimbing skripsinya, kemudian Pak Jokowi ini kan kepada media dengan sangat jelas mengatakan bahwa saya memang bukan pembimbing skripsinya kok begitu ya dengan suara seperti gitu ya. Dan kemudian lah jadi Bapak apa? Saya Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademik saya begitu kan. Dan jadi itu sangat jelas dia mengatakan demikian. Dan yang kedua adalah pernyataan dari Yakub Hasibuan. Yakub Hasibuan itu mengatakan di depan publik, kalau tidak salah itu di acara TV nasional, dia mengatakan bahwa ketika tengah debat ya, kalau tidak salah debatnya pun dengan Roy Suryo juga, dia mengatakan bahwa iya memang Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi, jadi nggak usah dipermasalahkan lagi. Dia adalah dosen pembimbing akademiknya Pak Jokowi. Nah, itu dua dari pihak mereka klaimnya. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? ya, pembimbing akademis. Dan ternyata sekarang didapati kenyataan secara faktual Pak Kasmujo mengatakan bahwa Jokowi bukan pembimbing Pak Kasmujo bukan skripsi. Pak Kasmujo bukan Bahwa pembimbing Pak skripsi. Kasmujo Kebalik. bukan pembimbing ya, Pak Betul. Kasmujo bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademiknya Pak Jokowi. Dan ini direkam dan ini sangat jelas dianya sendiri yang mengatakan itu walaupun sebetulnya dia sudah dilarang berbicara oleh UGM. Semua sekarang kan harus melalui fakultas. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak sudah bisa.
semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja, Ketentuan Pak. nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan tertentu. Oh, Maaf ya. sebentar aja, Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas, Pak ya. Iya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang iya, Bapak pokoknya. yang Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Waktu 50. waktu. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan Itu yang salah. iya, Pak. Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini Saya untuk negara, Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Bukan. Pak. Oh, bentar Maaf, lah, Pak. maaf, Maaf, Pak. Maaf. Maaf, nggak percaya. Supaya terbongkar kebenaran, Bu ya. Cuma mau konfirmasi aja, Bu. Tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya, Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga, Bu. Salah. Nah, inilah yang kemudian membuat tim Roy Suryo dan kawan-kawan meminta Jokowi 3 kali 24 jam sejak kemarin ya. Berarti kalau hari ini, hari Selasa sudah tinggal 2 kali 24 jam. Jadi hari Senin mereka mengatakan 3 kali 24 jam Jokowi harus meralat pernyataannya tersebut yang mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Jokowi. Begitu Mas Hersу. Kalau sebelumnya dipersoalkan skripsi, oke lah itu sudah berlalu. Walaupun itu sebetulnya dia pun juga mengklaim sebagai dosen pembimbing skripsi. Tapi sekarang yang dipersoalkan adalah soal dosen pembimbing akademik. Diminta untuk mengklarifikasi kalau seandainya tidak maka akan dilaporkan. Berikutnya yang paling menarik apa? Beliau ketemu yang namanya Pak Kasmujo, Insinyur Pak Kasmujo, ya di Pogong rumahnya, di dekat UGM. Dan meskipun dengan keterbatasannya, dan meskipun itu kelihatan betul, Pak Kasmujo itu agak kemudian tampak dia larang-larang untuk bicara ya. Tapi beliau dengan jujur mengatakan 2 hal yang paling prinsip. Satu, dia mengatakan bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, ya itu clear banget, itu langsung membantah video tahun 2017, tanggal 19 Desember tahun 2017 yang waktu itu Jokowi memanggil Pak Kasmujo di kampus Kehutanan, kemudian Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa. Kenapa Pak Kasmujo nggak ngejawab? Itu ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa dosen, mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, dia misalnya mengatakan, oh enggak, gitu kan nggak mungkin. Ya jadi Pak Kasmujo, terima kasih dengan kejujurannya, dengan kepolosannya Pak Kasmujo kemudian menjawab, tidak, itu informasi salah. Jadi informasi tahun 2017 itu salah. Pak Kasmujo menjawab bukan dosen pembimbing skripsi dan bahkan bukan dosen pembimbing akademik. Hari ini juga tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya dalam 3 kali 24 jam kalau Jokowi tidak meralat ucapannya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsi atau juga dosen pembimbing akademiknya dan itu jelas-jelas bohong kalau kata Pak Kasmujo, maka itu akan ada tindakan hukum. Semua orang berposisi hukum yang sama ya di mata hukum. Ya dan Pak Kasmujo pun mengatakan dulu pada saat itu beliau itu masih asdos, asisten dosen. Gelarnya juga masih BSc, belum insinyur. Saya rasa ini kalau dilaporkan akan sulit berkelit nih dari pihak kepolisian gitu ya. Karena buktinya sangat jelas, bukti rekaman dan bukan sulit berkelit, menyulitkan polisi bagaimana menyikapinya tepatnya, Mbak Aki. Ya. Iya, karena kan kita tahu kemarin Bareskrim seperti misalnya Bareskrim yang Pak Juhandani memperlihatkan koran, bukan memperlihatkan koran ini ya, secara ada big screen begitu kan, yang mungkin di situ berupa foto atau screenshot begitu, yang memperlihatkan koran dari Kedaulatan Rakyat, yaitu koran di Yogyakarta yang memperlihatkan tanggal sekian Poso atau puasa gitu ya, puasa dia menyebutnya bulan puasa. Tapi ternyata kalau di KR itu poso ya, bahasa Jawa itu ditulisnya PASA tapi bacanya poso, yang artinya itu adalah bulan puasa. Dan
Rismon sudah pergi ke library begitu, koran apa perpustakaan daerah di Jogja yang ada di Malioboro. Dulu saya suka ke sana tuh kalau dapat tugas dari sekolah. Dan kemudian didapati di situ ternyata dari bulan pada tahun 1980 file koran KR yang ada bundelnya dari bulan Januari sampai dengan Maret itu tidak ada. Sementara Januari sampai Maret itu ada dan secara fisik dipegang oleh Rismon begitu. Sementara dari bulan April sampai dengan September itu tidak ada. Tapi kemudian sesudahnya dari bulan Oktober sampai dengan Desember itu ada lagi. Nah, jadi tidak bisa dilihat Mas Ersu apakah pada tanggal apa namanya diterbitkannya calon-calon mahasiswa UGM yang kita biasanya kalau dulu apa kalau zaman Mas Ersu mungkin Sipenmaru begitu ya. Sipenmaru, ya. Zaman sebelumnya itu perintis atau apa ya Mas Ersu? Ya, ada ya perintis ya, perintis 1, perintis Ya. 2, perintis gitu-gitu. Perintis 1, perintis 2 itu kan terus kemudian secara di koran-koran yang lain juga ada sebetulnya begitu ya. Dan ada di Kedaulatan Rakyat tapi ternyata arsipnya, filenya itu tidak ada, dan mendapati keterangan bahwa aparat gitu yang mengambil dan diduga itu adalah dari pihak Bareskrim dan UGM. Itu pernyataan dari Simon begitu. Jadi pernyataan dari Pak Rismon. Pak Ris, oh jadi udah ada yang ngambil gitu ya di situ ya? Sudah ada yang mengambil dari bulan April sampai dengan September, sehingga itu kan kalau tidak salah Juli atau Agustus begitu ya pengumuman itu dan mencurigakan tidak dong ada. Ya. Jadi satu bundel rupanya 3 ya, satu bundel itu 3 bulan mungkin ya, karena yang ada dari Januari sampai Maret, kemudian Oktober sampai dengan Desember itu ada. Tapi Roy Suryo menyatakan bahwa dia tidak habis akal, dia kemudian mencari, Rismon ini kemudian mencari, begitu ya, Pak Rismon yang ada di tempat ini mencari yang tahun lain. Itu kan tahun 1980, dia mencari di tahun lain, begitu, dan ternyata memang pada bulan puasa ditulisnya itu poso, bukan puasa. Jadi misalnya bulan Juli atau bulan Agustus ya disebutnya itu tanggal sekian, penanggalan Jawa karena ini kan Mas Ersu disebutnya bukan puasa. Pak Juandani apakah bukan orang Jawa ya? Kalau Jawa, saya kalau karena namanya Juandi Rarjopuro apa siapa gitu ya. Ya, iya, jadi iya dengan sangat jelas dan kemudian secara fisik kan ditampakkan tulisannya puasa. Artinya ada dugaan bahwa Bareskrim mengedit itu dari pasa menjadi puasa. Jadi soal siapa mungkin yang mengedit itu? bukan orang Jawa kali ya, dia nggak tahu kalau pasa itu poso gitu ya dalam bahasa Jawa. Oh iya, betul. Jadi itulah yang kemudian menjadi masalah juga Mas Ersu sekarang ini. KR-nya masih ada nggak sekarang korannya? Kan pasti masih ada di KR-nya, Mbak. Nah, saya tidak tahu ya, kenapa mereka tidak mendatangi KR. Setahu saya KR ada di Jalan Mangkubumi kalau dulu ya Di ketika saya pojokan sekolah di itu kan Jogja. ya, Mbak ya, di pojokan dekat Betul, Tugu ya. tulisan Kedaulatan Rakyat begitu kan ya. Mungkin juga masih tetap di situ ya, saya rasa. Saya juga punya saudara yang menjadi wartawan di sana dulu. Ya, itulah kenyataan Mas Ersu yang didapati sekarang ini, yaitu soal Pak Jokowi ini di apa ya akan dilaporkan. Saya rasa proses hukum itu kan artinya akan dilaporkan kepada polisi, dan juga yang kedua itu adalah soal ini cawe-cawe lagi Bareskrim dan juga UGM diduga itu mengambil file atau bahkan ada media yang menyebutnya sebagai sudah disita duluan. Jadi Rismon dan kawan-kawan ini kurang cepat gitu ya untuk sampai di sana. Dari Malioboro ini, Yogyakarta, kita live untuk menuju ke perpustakaan, ya, perpustakaan di Malioboro. Katanya ada pustakanya, Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Semoga nama Pak Jokowi ada ya di situ ya, sesuai dengan yang disebutkan Pak Dirtipidum. Ya, nah ini Jalan Malioboro ya. Kalau kalian yang sering ke Malioboro pasti hafal lah ini jalan. Kalian ingat nggak itu lagunya Katon Bagaskara? Pulang ke kotamu. Nah itu dia, Jogja Library Center. Jogja Library Center. Permisi. Oh, mendaftar. Menandatangani Perjanjian Jogja Library Center. Oh iya. Jadi pemirsa 1980 sudah didigitalisasi. Nggak tahu kenapa khusus 1980. Maksudnya gini Mbak, kenapa tahun 1982 tadi ada,
Kenapa 1980 digital? Oh, jadi yang 18 Juli 1980 sudah diamankan, nggak ada lagi di sini. Oh, kenapa perlu diamankan 18 Juli 1980? Ya kan kemarin juga mengamankan aja di sana. Wah, boleh diakses di sana. Bares Krim Polri dan UGM datang ke sini kemarin. Oktober, Desember. Berarti yang diamankan April sampai September, Mbak. Satu bendel gini. Ya, satu bendel. Jadi diamankan satu bendel gini mulai dari April sampai September. Diamankan banyak kali. Ambilnya memang dari sini, itu sudah melanggar itu. Sekali Iya. Kecuali kedaulatan rakyat. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan nggak ada. Iya. Sayang, kita hanya menemukan versi digital ya untuk 18 Juli 1980. Tadi juga daftar namanya juga sangat blur ya, kabur kali. Gitu loh. Untuk daftar nama yang ada seseorang bernama Joko Widodo itu kok daftar hasil itu nyeken atau apa itu, Mbak? Bukan, maksudnya khusus halaman itu kok blur, kabur. Oh gitu ya? Enggak, kok khusus nama-nama itu kok apa dia kabur gitu loh. Tadi daftar-daftar penerimaan mahasiswa UGM 18 Juli 1980 itu kok khusus lembaran itu saja yang kabur ya. Gitu loh. Kok kabur kali gitu loh. Seperti kasus Jessica Wongso kan video CCTV itu ya dimanipulasi itu dengan cara dikaburkan. Bahkan kalau dari pemirsa off the record itu mengatakan, Pak Rismon, kalau melakukan perjalanan jangan ngomong-ngomong dong. Jadi mereka kan duluan, lu nggak usah ngomong-ngomong saja, mereka sudah tahu, itu pasti diikuti. Apalagi orang seperti Pak Rismon itu, ya entah siapa yang mengikuti, tapi pasti ada tim bayangan yang ada di sekitar Pak Rismon itu. Gitu. Iya, iya. Oke, makin seru. Oke ya, soal jasanya ya Mbak Agi. Perkembangannya Pak Jokowi nih, kemarin-kemarin ada bahas soal wajahnya. Saya jadi berapa hari ini terus jadi ngikutin juga nih, apakah benar wajahnya Pak Jokowi ada yang berubah. Saya perhatikan memang kasat mata terlihat sekali ya Mbak Agi ya perubahannya ya. Iya, secara kasat mata kita prihatin melihatnya Mas Hersu, Betul. karena begitu jelas, bahkan ketika Pak Jokowi diwawancara oleh media, yaitu soal kapal yang ada tulisan JKW dan juga ada tulisan Dewi Iriana atau apa itu ya, Pak Jokowi kan meletakkan tangannya itu di atas kursi, jadi dalam posisi berdiri, lengan panjangnya itu tidak digulung seperti biasanya. Itu sekarang Pak Jokowi tidak pernah menggulung lagi lengannya, begitu ya, jadi selalu panjang seperti hendak menutupi tangannya. Dan tapi mungkin dia sadar sehingga tangan kanannya, kalau entah saya itu pakai kamera yang terbalik atau tidak begitu ya, tapi kalau kita melihat kasat mata di YouTube yang ada dari media yang ada di sana, itu Pak Jokowi kemudian meletakkan tangan kanannya yang memang ada terlihat seperti belang begitu ya, putih begitu, itu kemudian disembunyikan di belakang kursi. Walaupun begitu di wajahnya apa dan sebagainya itu tetap terlihat. Itulah yang kemudian menjadi sorotan Mas Hersu. Ya mau tidak mau netizen itu ingatannya panjang, walaupun seringkali mudah lupa, tapi kalau untuk hal-hal yang sangat spesifik sangat panjang. Seperti misalnya Pak Jokowi itu membuat sebuah quote bersejarah pada masa periode pertama dulu. Itu yang dia pernah mengatakan, jika saya duduk jadi presiden dengan hasil kecurangan, maka saya dan pendukung saya akan kena azab dari Allah. Itu kan seperti dinilai seperti menantang gitu ya, atau seperti janji begitu. Jadi banyak sekali netizen yang kemudian berpendapat mungkin itulah hasil dari ucapan Pak Jokowi. Kita tidak tahu Mubahalah itu mungkin gitu. Walaupun tidak niatnya mubahalah ya, semacam mubahalah. Iya, seperti walaupun tidak diniatkan gitu ya, tapi seperti seolah-olah mubahalah. Ya, tidak heran kalau kemudian netizen mengatakan ya hasil dari ucapannya sendiri mungkin begitu ya. Itu rahasia Allah dan itu goib, hanya Allah yang mengetahui. Tapi seringkali kan kita diperlihatkan tanda-tanda untuk menjadi pembelajaran kita agar tidak melakukan hal yang sama. Karena kita ketahui Pak Jokowi ini memang sering melakukan kebohongan begitu yang kemudian selalu saja ketahuan kebohongannya. Jadi saya rasa kalau yang begitu-begitu ketahuan, mungkin masih ada kebohongan-kebohongan tersembunyi yang sampai sekarang juga belum ketahuan. Gitu. Yes, oke Mbak Agi, lengkap dong sudah ya yang kita obrolin kali ini. Kita lihat. Ya, kita menunggu jawaban dari tim Pak Jokowi ya, terutama dari kuasa hukumnya, dan juga sampai hari ini saya menunggu apakah teman-teman yang ada di Solo itu menanyakan kepada Pak Jokowi soal waktu 3 kali 24 jam tersebut, tapi sampai saat ini belum ada update tentang hal tersebut. Oke,
kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi esok. Kami mohon pamit. Saya Hersu Bin Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.